Ada seorang anak, namanya Jonathan. Dia tidak punya kakak dan tidak punya adik. Keluarga mereka hidup sederhana. Papa Jonathan bekerja apa saja yang halal, yang penting menghasilkan. Mama Jonathan hanya bekerja di rumah saja. Tapi, Jonathan sangat senang. Karena papa dan mamanya sangat memperhatikannya. Mereka sangat setia beribadah. Saat hari Paskah akan tiba, Papa Jonathan yaitu Pak Lexi membuat lampion Paskah seperti tahun-tahun sebelumnya untuk dijual. Karena setiap tahun selalu membuat lampion, jadi banyak orang yang memesan kepada Pak Lexi. Tapi pada tahun ini, belum ada seorang pun yang memesan lampion Paskah. Namun, Pak Lexi tetap membuatnya seperti biasanya. Jonathan juga membantu papanya. Dengan cekatan Jonathan membuat rangka lampion. Dia sangat senang membantu papanya. Tinggal 2 minggu lagi Paskah akan dirayakan, akan tetapi belum ada seorang pun yang datang membeli lampion Paskah mereka. Pak Lexi kelihatan sedih, karena selama adanya virus corona Pak Lexi tidak banyak mendapat pekerjaan. Ditambah lagi belum ada satupun lampion Paskahnya yang laku, membuat Papa Jonathan bertambah sedih. Tapi bagi Jonathan, tidak ada tampak kesedihan. Dia tetap dengan senang hati membantu papanya membuat lampion Paskah itu. Dia tetap bersukacita, sambil menyanyi lagu-lagu sekolah minggu, dia bekerja membantu papanya. Pak Lexi berkata, "Jonathan, sudah jotorang mau baking terus tuh lampion." "Kiapa papa?" Jonathan bertanya dengan bingung, karena tidak seperti biasanya papanya nampak tidak bergairah untuk bekerja. Pak Lexi menjawab, "So dekat Paskah, mar belum ada satu orang pun yang beli torang pe lampion. Nyanda usah sedih papa, nanti torang jual keliling noh, pasti mau laku kuah." Jonathan menghibur papanya. Besok harinya, Jonathan sudah siap-siap berangkat bersama papanya menjual lampion mereka. Mereka mulai berjalan dari lorong ke lorong, rumah ke rumah menjual lampion mereka. Jonathan berseru menjajakan lampionnya, "Lampion Paskah, lampion Paskah." Dia berteriak-teriak sepanjang jalan yang mereka lewati sambil memegang lampion. Mereka masuk di rumah kenalan mereka dan bertanya, "Selamat pagi Tante Liz." Jonathan memberi salam. Tante Liz menjawab, "Pagi Jonathan, kia padang ini?" Jonathan dengan semangat menunjukkan lampion mereka, "Ini kuat tante, torang mau jual lampion." Tante Liz mendesah dengan berat. "Aduh, maaf nek, torang nyanda mau rayakan Paskah tahun ini." Wajah Tante Liz tampak sedih. Pak Lexi tampak kecewa dengan penolakan itu. "Biar jodang tante, torang somo pigi," Jonathan menjawab sambil berlalu dari rumah Tante Liz. Ada juga beberapa orang yang mereka tawarkan, tapi banyak alasan yang mereka katakan, "Aduh, nanti Jone, susah sekali torang mau dapat doi ini kasiang. Torang pe gereja so buka mar torang belum tahu kalau mau rayakan Paskah atau nyanda. Karena terbatas itu orang mau masuk gereja. Sudah Jongoni mau jual lampion, cuma bekeng lelah jopak ngoni." Pak Lexi dengan lesu berjalan di samping Jonathan. Tak ada lagi yang bisa mereka harapkan, karena tinggal beberapa hari lagi Paskah akan segera tiba dan tidak ada satupun lampion mereka yang terjual. Sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Mereka berjalan pulang dengan lampion yang tidak terjual. Dalam perjalanan pulang mereka melewati rumah Engku Joel. Engku Joel melihat kesedihan di wajah Pak Lexi. Engku Joel berkata, "Pak Lexi, kiapa itu muka dapalia murung?" Pak Lexi menjawab, "Ada jual lampion engku, tapi nyanda laku. Belum ada yang beli." Engku Joel meminta Jonathan dan papanya untuk mampir ke rumahnya. Engku Joel kemudian bertanya kepada Jonathan sebagai anak sekolah minggunya. "Jonathan tahu, apa yang kita rayakan di hari Paskah?" "Hari kebangkitan Tuhan Yesus," jawab Jonathan. "Betul sekali Jonathan," kata Engku Joel. Kemudian Engku Joel mulai bercerita. Hari Raya Paskah adalah hari raya kebangkitan Tuhan Yesus, hari yang spesial. Karena hari Paskah hari kemenangan Tuhan Yesus dari kuasa dosa atau kuasa maut, Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Apakah kamu tahu apa itu dosa? Ya, dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dosa itu ada hukumannya, yaitu maut. Artinya, orang yang melakukan dosa mengalami kebinasaan akibat perbuatan dosa, yaitu hukumannya masuk neraka. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya. Tuhan Yesus tidak menghendaki kalau kita binasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat.
Juru selamat artinya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam dan penguasa-penguasa untuk dijatuhi hukuman mati di Yerusalem. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya benar terjadi. Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman cambuk. Tetapi bukan hanya dicambuk, Tuhan Yesus juga dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Tuhan Yesus rela menderita, bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk menanggung hukuman dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak dihukum di neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan di sorga. Yohanes pasal 3 ayat 16. Setelah Tuhan Yesus dikuburkan, ada peristiwa yang ajaib yang terjadi. Hari yang ajaib, spesial dan mendatangkan sukacita, terjadi setelah 3 hari Tuhan Yesus dikubur. Sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Kamu tahu peristiwa apakah itu? Ya, benar. Paskah, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Waktu itu, ada 3 orang perempuan yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Yaitu Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus. Mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus membawa rempah-rempah yang disediakan mereka untuk memberi wangian pada tubuh Tuhan Yesus. Tetapi mereka terkejut karena mendapati kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Nampak 2 orang dengan pakaian berkilau-kilauan berdiri dekat mereka, memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah tidak ada di dalam kubur lagi. Mereka segera kembali dari kubur dan menceritakan semuanya kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kepada saudara yang lain. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Yohanes pasal 2 ayat 22. Inilah Injil yang harus kita beritakan, bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, dikuburkan dan pada hari yang ketiga Ia telah dibangkitkan, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Karena kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan dan iman kita, 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Engku Joel, Jonathan dan Pak Lexi mengerti bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Dan Tuhan Yesus bangkit membuktikan bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sekarang Jonathan dan papanya ingin menjadi saksi memberitakan tentang peristiwa sukacita ini kepada orang lain. Tapi, bagaimana caranya ya? Jonathan mendapat ide untuk memberitakan atau bersaksi tentang sukacita Paskah kepada orang lain. Dan Jonathan memberi usul kepada papanya. Ketika mereka di jalan, Jonathan memberi usul kepada Pak Lexi. Jonathan berkata, "Pak, karena ini lampion nyandalaku, torang pasang di pagar gereja Jo. Torang baking gagajo tu gereja, supaya semua orang dapat rasa itu suasana Paskah. Kita tahu no papa kecewa, biarpun torang nyanda dapat keuntungan doi, tapi torang sudah mendapatkan keuntungan karena Tuhan Yesus mengasihi pak torang dan mengorbankan dirinya untuk selamatkan pak torang, dan Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kasih pasti pak torang bahwa torang pasti memperoleh hidup kekal. Siapa tahu, deng torang pasang di lampion di gereja, banyak orang yang mau dapat rasa tu Paskah." Pak Lexi menjawab, "Mari Jo dan torang pasang." Mereka berdua bersama Engku Joel memasang lampion-lampion yang mereka buat di sepanjang pagar gereja dengan hati senang. Ketika hari mulai gelap, gereja nampak gemerlap dengan lampion Paskah yang terang mengelilinginya. Walaupun kecewa karena lampion mereka tidak laku, tapi mereka tersenyum puas bisa menjadi saksi dan membawa sukacita Paskah di gereja mereka. Banyak orang yang mulai keluar dari rumah mereka ingin melihat cahaya apa yang ada di gereja. Mereka mulai mendekati gereja melihat dari dekat apa yang terjadi. Banyak dari mereka yang terharu melihat indahnya gereja mereka dengan suasana seperti itu. Keesokan harinya, banyak orang yang datang ke rumah Jonathan, ingin membeli lampion Paskah yang mereka buat. Ternyata lampion Paskah yang dipasang di gereja membuka mata semua orang yang melihatnya bahwa Paskah tetap ada walau dihalangi oleh virus corona. Jonathan dan papanya senang sekali karena lampion mereka laku terjual, dan juga karena mereka bisa kembali membuat orang-orang merasakan Paskah itu. Nah anak-anak, Jonathan bersaksi tentang kasih Tuhan lewat lampion Paskah yang dipasangnya.
Demikian juga dengan ketiga perempuan yang telah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas mereka yang belum selesai dengan melawat Tuhan Yesus yang sudah dikuburkan untuk memberi rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus. Perbuatan kecil namun sangat besar artinya. Kita juga bisa bersaksi dengan cara kita sendiri. Dengan talenta dan bakat ataupun kelebihan apapun yang kita miliki, bahwa betapa kasih Allah dalam hidup kita sehingga Dia rela mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa, Titus pasal 3 ayat 4-8. Kita juga bisa bersaksi dengan cara kita sendiri, dengan talenta dan bakat ataupun kelebihan apapun yang kita miliki. Jonathan bersaksi lewat pemasangan lampion Paskah di gereja. Marilah kita juga menjadi saksi bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan virus corona menjadikan kita malas untuk menjadi saksi memberitakan Injil, karena keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan pada kita tidak bisa dibatalkan oleh virus corona. Kasih Tuhan Yesus tidak akan bisa dihalangi oleh virus corona. Bersaksilah selama kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.